Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rahmi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ya'rifu bil jannati wa yaqulu lahum wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. ثم الفاتحة أهل الكتاب السيد أحمد المرزوقي، ثم إلى سيد شرفها، ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار، ثم إلى شريف نفعنا الله بهم بعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kita sampai pada akhir kitab bicara tentang jumlah bait yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam. Musannif mengatakan abyatuha maizun bi'andi jumali tarihuha li hayyuhurin jumali. Baitnya itu pada hitungan maizun, dengan hitungan himpunan. Tanggal dibuatnya kitab ini adalah lihayyun hurin, yang berhimpun. Artinya kitab ini dibuat dalam puisi atau syair yang isinya ada bait-baitnya. Bait-bait ini dalam bahasa Arab ada yang namanya ilmu
arud. Ilmu arud itu ilmu yang meneliti tentang bagaimana sebuah syair itu tersusun dengan susunan yang bagus. Artinya akhirnya diakhiri dengan huruf-huruf yang sama, kayak nun semua, kof semua, tak semua gitu. Ini kalau ente mau belajar ilmu tentang syair, bagaimana meneliti sebuah syair tersusun dengan bagus atau enggak, maka ilmu namanya ilmu arud yang membahas tentang apa yang namanya bahar. Bahar itu bait-bait di dalam sebuah nazam, sebuah puisi. Maka bait di dalam kitab ini itu adalah jumlahnya maizun. Maizun itu berarti ada mim, ada ya, ada zain. Mim itu jumlahnya adalah 40, ya jumlahnya 10, zain jumlahnya 7. Jadi berapa? 57 bait. Diambil dari mana? Diambil dari hitungan-hitungan orang-orang Arab. Dalam hitungan itu setelah dihimpun ada himpunan bilangan satuan, ada puluhan, ada ratusan, dan ada ribuan. Ini kalau orang Arab menghimpun, kalau mau menghitung sesuatu biasanya dihitung dengan pakai abjad, bisa, nggak harus pakai angka gitu loh. Jadi abjad aja bisa menentukan sebuah hitungan. Ini hitungannya berapa, maka mereka bisa menggunakan abjad. Saya mau ngasih nama orang, lahirnya kapan nih, dihitung, oh namanya ini, itu dihitung, diambil dari hitungan-hitungan dalam bahasa Arab. Biasanya mereka pakai hitungan namanya ada hawaz, khutti, kaliman, sakfas, korosyad, sakhod, dodok. Sah bener. Artinya ada hitungan bilangan-bilangan kecil, biasanya orang menyebutnya abajadun. Abajadun itu bilangan-bilangan satuan, kayak dari mulai alif, ba, jim, dal, ha, wau, zain, ha, o, ya, sampai to itu 1 sampai 9. Kemudian ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sod itu 10 sampai 90. Rof, kof, ro, shin, ta, sa, kho, zal, zod, bo, ghain. Ghain itu 1000, yang lainnya itu 100 sampai 900. Jadi yang hitungannya 1000 hanya satu, yaitu ghain. Maka orang-orang Arab biasa menghitung abjad-abjad ini bisa dijumlahkan menjadi angka-angka. Maka ketika pakai hitungan tadi, maka musannif mengatakan jumlah bait saya itu maizun. Maizun itu mim dari berapa? 40. Ya 10. Kemudian zain 7. 10 tambah 40 ditambah 7, maka jumlahnya ada 57 bait. Kalau tahun pembuatannya, dia menghitung dengan lihayun hurrin. Lam
Itu hitungannya berapa? 30. Ya, li kena dalam dan ya 10. Kemudian ha itu jumlahnya 8. Kemudian ya lagi 10. Kemudian ghain itu 1000. Kemudian ra itu 200. Jadi kalau dijumlah berapa? 1258. Itu tahun 1258 Hijriyah. Kitab ini selesai pada tahun tersebut. Li hayyun hurrin. Jadi kalau dalam bahasa Arab alif sampai dengan apa? To itu satuan. Ya sampai shad itu puluhan. Qaf sampai ba itu ratusan. Ghain itu ribuan. Kemudian abyatuha atau bait-baitnya nggak semuanya sama. Ada yang akhirnya nun, ada yang akhirnya apa qaf, ada yang akhirnya mim, ada yang akhirnya dibuat dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Kemudian bicara tentang tarikh. Dalam Islam itu nggak ada dari awal hitungan tahun, itu nggak ada. Kalau hari dan bulan itu sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi namanya hari, Ahad, Isnin, Sulasa itu sudah ada sejak Nabi Adam, sudah ada. Jadi nggak usah mikirin lagi gimana sih kok caranya menghitung hari itu gimana. Ya nggak usah dihitung hari itu gimana. Ini ada pernah kawan saya nanya, gimana Pip cara buktiin kalau sekarang itu hari Selasa atau hari Jumat, caranya gimana? Gampang, kalau hari Jumat kamu keluar aja, kalau ada orang Jumatan udah hari Jumat sekarang, gitu aja. Terus ini mau lihat tandanya, Jumat tandanya apa ya? Jadi kadang ada sesuatu yang nggak perlu dipikir.
Yang perlu dipikir malah nggak dipikir. Ini ada orang aneh-aneh begitu gitu loh. Yang namanya hari itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Penanggalan, kalau penanggalan hijriyah itu bisa diketahui. Sekarang kamu melek nih, saya mau tahu sekarang tanggal berapa, bisa. Kamu tinggal lihat bulan. Oh, kalau bulan bulat, oh, sekarang tanggal 15. Kalau bulannya kok di ujung kecil, oh sekarang tanggal 1. Gitu aja. Oh, di ujung yang lainnya kecil, kita akhir bulan. Bisa dihitung dari bulan. Kalau pakai matahari nggak bisa tahu, harus dengan penjumlahan kemarin tanggal berapa, ya sekarang tinggal ditambahkan aja. Kalau pakai matahari nggak punya tanda, sama seperti menghitung hari, tinggal ditambahkan. Kalau kemarin hari Ahad, sekarang Senin, kamu nggak bisa lihat tandanya. Hari Senin tandanya apa ya, hari Rabu tandanya apa ya, yang nggak ada tandanya. Memang itu sesuatu yang dibikin oleh Allah, tidak ditandai, tapi dihitung dengan diurutkan dari hari yang sebelumnya gitu. Maka dikatakan apa? Ada namanya takodum, ada takodum zamani namanya. Takodum zamani itu seperti hari Senin dan hari Selasa. Senin lebih dulu daripada hari Selasa, namanya takodum zamani gitu loh. Waktunya hari Senin itu mendahului waktunya hari Selasa. Bulan ya begitu, ini nggak bisa tahu ini sekarang bulan apa, Syawal atau Ramadan. Kamu nggak bisa tahu, nggak ada tandanya. Ramadan tandanya apa ya? Mungkin kalau kamu belajar ilmu perbintangan, mungkin kamu bisa tahu. Kalau memang kamu mendalami ilmu perbintangan, astronomi, karena dalam perbintangan bisa ada tanda. Oh, kalau bulan ke-1 tandanya begini, bulan kedua tandanya begini. Enggak, ada yang namanya musim. Oh, ini musim penghujan. Oh, ini musim paceklik. Oh, ini musim ikan rame. Oh, ini musim, bisa diketahui dari perbintangan. Jadi arahnya bintang kamu bisa tahu. Oh, kalau bintang ini muncul berarti tandanya begini. Bulan ini, bintang ini muncul tandanya begini. Mungkin bisa kalau kamu memperdalam ilmu perbintangan. Lah, lalu orang Arab dari awal sudah biasa menghitung namanya bulan, hari, tanggal, mereka udah tahu. Nah, pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab mulailah ada yang namanya tahun. Kenapa? Di zaman Umar bin Khattab mulai terjadi ada surat yang datang yang mengatakan bahwa isi surat itu ditulis dalam penanggalan bulan Sya'ban. Dia nanya, ini Sya'ban kapan? Kan Sya'ban banyak. Tahun lalu Sya'ban, tahunnya lagi Sya'ban, lalu Sya'ban. Ini jadi mulai itu orang bertanya, ini waktu kejadian Nabi Sya'bannya kapan? Waktu kejadian ini Ramadannya kapan? Mulailah berarti kita sudah perlu hitungan tahun. Maka mulailah zaman Sayyidina Umar dirumuskan kapan tahun itu akan dimulai. Masing-masing ngasih pendapat. Kemudian beliau memerintahkan untuk menetapkan tanggal yang telah mufakat para sahabat, yaitu menetapkan mulai pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sebelumnya ada yang mau mulai sejak lahirnya Nabi. Oh, mulai tahun pertama lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan, oh enggak, mulai diutusnya Nabi. Oh enggak, mulai ini.
hingga terjadilah kesimpulan mulai hijriyah, yaitu mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Masehi pada masa itu sudah punya tahun, orang Cina lebih dulu lagi tahunnya, malah Jawa ada nggak Jawa? Oh, sepi kuno lagi gitu. Jadi orang Arab belum punya tahun tuh, maka mereka memulai tahun pada mulai dihitung hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat menjadikan awal tahun adalah bulan Muharram, dan awal tahun itu dimulainya pada malam hari, karena malam menurut orang Arab adalah yang mendahului siang. Yang dahulu itu siang atau malam? Ya dulu mana? Siang dulu atau malam dulu? Malam dulu. Kok nggak dulu kan bareng? Tinggal. Maka orang Arab memilih matahari muncul itu menunjukkan berarti keadaan tadinya itu gelap, maka Allah memunculkan matahari, berarti malam itu mendahului dari adanya siang gitu loh. Karena dari sebelum ada matahari apa yang terjadi? Apa? Gelap gitu loh. Maka ketika zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam diturunkan di malam hari, maka Nabi Adam itu munajah kepada Allah, ya Allah, dia nggak pernah lihat gelap, di surga nggak ada gelap, dia turun dalam keadaan gelap. Maka dia munajah kepada Allah agar dikeluarkan dari kegelapan. Maka ketika subuh itu muncul matahari keluar, Nabi Adam mulai sholat subuh. Dikatakan sholat subuh itu pertama Nabi Adam. Kenapa kok 2 rakaat? Dia bersyukur dihilangkannya kegelapan, dan dia bersyukur dimunculkannya matahari. Ini awal menurut para ahli sejarah, bagaimana permulaannya itu terjadi. Maka orang Arab memilih malam itu lebih dulu, hingga penanggalan berubah dari mulai malam hari. Ketika malam barulah mulai berubah. Kalau kita mulai kapan? Tengah malam, bukan maghrib malah. Tengah malam baru perubahan tanggal. Kalau Arab enggak, maghrib itu mulai perubahan tanggal. Jadi tanggal 1 diambil mulai matahari tenggelam, munculnya malam pertama, maka disebut ini tahun yang pertama atau tanggal yang pertama. Jadi bukan mulai munculnya siang, bukan, tapi mulai munculnya malam. Karena penanggalannya menggunakan apa? Rembulan, bukan menggunakan matahari. Kalau Masehi penanggalannya menggunakan matahari. Karena orang Arab itu tidak seperti orang-orang yang lainnya. Mereka tidak biasa dengan hitungan-hitungan. Jadi kalau mereka akan mulai dengan siang hari, berarti mereka harus punya hitungan yang tetap nih, yang terus berlanjut. Maka mereka nggak biasa dengan hitungan seperti itu. Maka mereka menggunakan bulan sebagai hitungan, karena bulan itu punya panduan yang tetap gitu loh. Kapan tanggal satunya, kapan tanggal, ya nggak usah repot. Kalau pengetahuan satu bagaimana? Ya lihat bulan aja, selesai. Nggak perlu
Oh ini yang bulan ini kita ambil 30, bulan depan 31, bulan depan lagi 28, wah repot orang Arab ngurut katanya. Harus ngitung-ngitung dulu, udah repot lah. Kita pakainya rembulan aja. Maka ketika malam terlihat dengan jelas, mereka menjadikannya sebagai permulaan tanggal. Dan yang lebih baik adalah menyebut yang lebih sedikit, baik yang lalu maupun yang akan datang. Makanya ada sebelum hijrah dan setelah hijrah. Ini kejadiannya kapan? Oh 1 tahun sebelum hijrah. Oh 2 tahun sebelum hijrah. Oh setahun setelah hijrah. Kita mulailah muncul penanggal. Kalau kita kan ada di masa itu apa? SM sebelum Masehi, nama setelah Masehi. Masehi dihitung mulai kapan? Lahirnya Nabi Isa. Dimulai penanggalan Masehi itu dihitung mulai lahirnya Nabi Isa. Kalau Hijriah dihitung mulai hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat faedah di dalam kitab Bada'il Khalqi, diriwayatkan ketika Nabi Isa dilahirkan, beliau berumur 1 tahun, itu berumur 1 hari. Pada hari pertamanya seakan-akan umurnya 2 bulan. Jadi gede bayinya gitu loh. Hari pertama itu sudah melar kayak umur 2 bulan. Hingga dia sudah langsung bisa ngomong. Kayak sudah umur 2 bulan. Maka tatkala Nabi Isa usia 9 bulan, udah berapa gedenya itu? 2 tahun. Udah gede banget. Maka Nabi Isa membawanya, ibunya Siti Maryam membawanya ke seorang ahli kitab. Dan ibunya mendudukkan Nabi Isa di depan penulis kitab, kemudian berkata, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Isa pun mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia berkata, ucapkanlah abjad. Si penulis itu menyuruhnya mengucapkan abjad. Maka Nabi Isa mengatakan, apakah engkau tahu abjad itu apa? Ini mau disuruh belajar malah nanya, ente tahu nggak abjad itu apa? Kok ente suruh saya ngejak abjad? Kamu tahu nggak yang namanya abjad itu apa? Si penulis mengatakan tidak tahu. Maka Nabi Isa menjelaskan, alif itu maknanya Allah, ba itu maknanya bahjah, jim itu maknanya jalalullah, dal maknanya ad-dinullah. Terus diajari sama Nabi Isa, apa itu ba, apa itu. Sampai kepada kata hawas. Ha itu apa artinya? Ha itu bermakna hautun. Hautun bermakna hautun jahannam wa yahawiyah, jurang neraka jahannam. Wawu bermakna wailun, itu adalah wail yang menunjukkan ahli neraka. Terus zain itu zafirun bermakna jahannam, malapetaka jahannam. Hutin bermakna khotoya anil
mustaghfirin, yaitu diampuninya dosa-dosa orang yang meminta ampun. Kaliman itu kalamullah la mubaddila li kalimatih, kalamnya Allah yang tidak bisa berubah-ubah kalamnya. Sya'fas itu berarti so bisoil wal khubzu wal khubz, yaitu roti yang ditukar dengan roti. Farosyad itu maknanya Jahannam memotong mereka dan mengumpulkan mereka. Sampai Nabi Isa menjelaskan semua itu kepada seorang penulis itu, berkata kepada ibunya, ambillah anakmu karena dia telah benar-benar pandai dan dia nggak butuh seorang guru. Disebut dalam khabar yang lain bahwa sungguhnya Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya mengirim pada seorang ahli penulis, maka ahli penulis mengucapkan bismillah. Maka Nabi Isa berkata, apa itu bismillah? Si penulis nggak tahu, maka Nabi Isa mengatakan itu maknanya baha Allah, keindahannya Allah. Wasin bermakna sana Allah, kebagusannya Allah. Mim bermakna mulkullah, kerajaannya Allah. Sampai diajarkan bismillah, alif apa, lam apa. Ini Nabi Isa alaihissalam itu orang yang mendiktekan, memahamkan tentang apa itu yang namanya abjad tersebut. Ini diantara keahlian atau keilmuannya Nabi Isa alaihissalam. Terus samaituha akidatal awami min wajibin fiddini bitamami. Maka kitab ini oleh musannif dinamai dengan Aqidatul Awam, dan ini adalah kewajiban di dalam agama secara lengkap dan secara umum. Maknanya Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Ahmad Al-Marzuki menyebut nama kitab akidah ini karena itu yang dicari seperti yang telah lalu. Dalam penulis sebuah kitab yang dicari apa kemarin? Penulisnya siapa? Terus nama kitab ini apa? Itu diantara yang dicari di dalam sebuah penulisan kitab, gitu loh. Kalau penulisnya ada tapi nama kitabnya nggak ada, aneh. Nama kitabnya ada, penulisnya nggak ada, ya aneh. Ini kitab nggak jelas berarti, ini kitabnya remeng-remeng berarti, nggak jelas, gitu loh. Maka kalau nama penulisnya ada, terus nama kitabnya ada, berarti ini kitab yang jelas untuk dipelajari. Dan kitab inilah kitab yang wajib untuk dipelajari oleh tiap-tiap orang mukallaf, yang mana isinya adalah pelajaran agama atau dasar-dasar agama, akidah agama secara sempurna. Dan karena kitab akidah ini meliputi akidah-akidah yang wajib untuk diketahui oleh seluruh orang mukallaf secara sempurna, gitu loh. Maknanya berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan, berkaitan dengan sifat-sifat kerasulan, berkaitan dengan apa-apa yang menjadi khobarnya Nabi Muhammad yang harus diimani apa, lengkap sudah. Di seluruh akidah semua terbangun di dalam kitab Aqidatul Awam ini, hingga diwajibkanlah untuk setiap orang Islam mengetahui apa yang ada di dalamnya. Kalau ada orang Islam kok nggak ngerti akidah ini bagaimana? Ulama berselisih. Satu mengatakan hukumnya berdosa. Kenapa kok berdosa? Karena dia tidak mengetahui apa yang menjadi pokok-pokok di dalam agama. Dia nggak mengetahui apa yang harus diimani di dalam agama. Nah terus berkaitan sama syahadatnya bagaimana?
ulama khilaf. Ada yang mengatakan syahadatnya orang yang tidak mengetahui akidah itu syahadatnya hanya berlaku di dunia saja, gitu loh. Kalau ada orang kok dia disaksikan oleh orang lain mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia nggak ngerti apa itu akidah, dia nggak ngerti apa itu keimanan, mana yang harus diimani nggak tahu, pokok-pokok agama nggak tahu, maka dikatakan dia hanya terhitung sebagai orang Islam di dunia atau namanya Islam KTP, gitu loh. Karena ini adalah perkara yang mudah, gitu loh. Bukan, oh jadi orang Islam kok repot, harus ngerti ini, harus ngerti itu, aturannya banyak. Lah memang yang namanya di dalam sebuah agama itu ada sesuatu yang kamu diikat oleh agama itu untuk kamu kerjakan. Bagaimana kamu diikat oleh sesuatu kok kamu maunya bebas, nggak mau ada ikatan. Kayak dulu ada seorang sahabat nanya sama Rasulullah, ya Nabi, kalau saya masuk Islam, yang harus saya kerjakan apa? Yang harus kamu kerjakan hanya, yang harus kamu yakini 6 perkara, yang harus kamu amalkan hanya 5 perkara, nggak lebih, nggak lebih. Kata dia apa? Saya akan mengerjakan itu semua dan saya nggak mau menambah lagi. Ahlan wa sahlan, nggak perlu nambah lagi. Sholat yang penting 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah nggak usah nambah lagi, nggak usah sunnah, nggak usah. Bahkan dulu zaman sahabat ada sahabat-sahabat yang melarang sahabat-sahabat sholat duha. Kalau di masjid mereka sholat duha dilarang. Kenapa? Jangan kebanyakan sholat duha. Nanti orang kafir yang lihat kayak Islam kok banyak banget sholatnya, gitu loh. Jadi dikhawatirkan malah orang nggak mau masuk Islam gara-gara apa? Kok banyak sekali aktivitasnya. Kalau ada mau sholat di rumah yang nggak kelihatan orang. Kalau di masjid ya cukup yang 5 waktu selesai, gitu loh. Kalau ada qobliyah, ada ba'diyah, sudah nggak usah ditambah-tambahin yang lainnya. Kenapa dikhawatirkan orang yang nanti melihat menganggap bahwa kenapa kok ada lagi duha, kenapa kok ada lagi sholat ini, padahal katanya cuma 5 waktu. Maka bagi orang yang sudah seneng sama sholat, mereka akan menambahkan, mencari, boleh nggak saya lebih dari ini. Tapi bagi yang baru masuk Islam, cukup kerjain yang pokok-pokok saja. Maka termasuk perkara mengimani kepada hal-hal pokok agama itu yang wajib diyakini oleh tiap-tiap orang Islam. Maka ada orang Islam itu yang pertama diajarkan apa? Ya rukun iman ini, bagaimana mengimani hak-haknya Allah, mengimani sifat-sifat para nabi, ini yang harus diajarkan kepada tiap-tiap orang yang baru masuk agama Islam. Makanya ada orang kafir yang ngomong, dalam agama itu rukun Islam ada 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara. Kata dia, repot, ternyata banyak masalah dalam Islam. Dikira perkara itu masalah, gitu loh. Kalau di sidang pengadilan perkara itu apa? Masalah, gitu loh. Ini kamu di sidang kena berapa perkara, gitu loh. Oh 3 pasal pak perkaranya pak. Berarti masalah kamu kena 3. Jadi yang namanya perkara itu masalah. Nah, dalam agama Islam disebut 5 perkara. Perkara itu bukan masalah. Orang kadang dipahami secara bahasa saja, gitu. Kemudian urusan agama itu ada 4, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi, yang sebagaimana tanda-tanda adanya agama.
Yang pertama, menunaikan ibadah dengan niat dan dengan keikhlasan. Itu isinya agama. Yang pertama, kamu mengerjakan ibadah dengan niat dan ikhlas. Memang ada amal-amal ibadah yang nggak perlu pakai niat, tapi juga dihitung sebagai ibadah. Contohnya apa? Bersihin najis nggak perlu niat, tapi termasuk ibadah. Nanti punya pakaian yang kotor dicuci, ibadah nggak? Ibadah. Ente toharoh, cebok, itu juga ibadah, tapi nggak usah pakai niat gitu. Nah, ada perkara-perkara dalam agama yang harus pakai niat, namanya perkara-perkara dalam pokok-pokok agama, dan niatnya itu pun harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh niatnya karena embel-embel yang lainnya. Nah, kalau niat saya karena embel-embel yang lain gimana, Bib? Ya, tingkat ikhlasnya tidak sampai tingkat ikhlas yang sempurna, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Terus yang kedua, menepati janji, yaitu menjalankan kewajiban. Maknanya ketika seseorang ikrar, saya berjanji mau masuk agama Islam, itu maknanya kamu mengikat janji untuk mau melaksanakan semua yang diwajibkan dalam agama Islam. Itu janji kamu namanya. Kamu berbaiat atau kamu mengikrarkan syahadat, itu sama saja kamu sudah mengikat janji akan mau melaksanakan semua kewajiban di dalam agama Islam. Nah, kalau ada orang yang nggak mau ngerjain sholat gimana? Kafir nggak? Dipaksa kamu sholat? Enggak. Saya pukul kamu, biarin. Kafir nggak? Kafir nggak? Selama dia masih menganggap itu kewajiban, maka hukumnya tidak kafir gitu loh. Kalau dia sudah tidak menganggap itu sebagai kewajiban, maka hukumnya kafir. Jadi orang yang nggak mau sholat, maka dia hukumnya berdosa, bukan kafir. Jadi jangan gampang-gampang kafirin orang. Ada orang nggak sholat kafir. Ada hadis yang mengatakan orang yang 3 kali tidak sholat Jumat hukumnya kafir. Maka 3 kali nggak Jumatan ini maknanya sengaja nggak Jumatan dan menganggap Jumat itu bukan kewajiban gitu loh. Kalau menganggap itu bukan kewajiban, maka hukumnya kafir. Nggak usah nunggu 3 Jumat. Mau sekali Jumat aja ente nggak sholat karena itu menganggap bukan kewajiban, maka hukumnya kafir. Ente nggak sholat duhur sekali, kenapa kok ente nggak sholat duhur? Duhur mah bukan kewajiban, kafir hukumnya. Dan kalau ente nggak mau sholat, maka hukumnya berdosa. Terus yang ketiga, meninggalkan larangan-larangan, yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan. Apapun yang dilarang, ya kamu meninggalkannya. Apapun yang dilarang, maka kamu menganggap itu perkara yang haram, tidak boleh dihalalkan, gitu loh. Oh, ini minum arak boleh, kalau sedikit mah boleh, yang penting nggak mabuk. Oh, nggak boleh. Lah, haramnya kan karena mabuk, bukan memang minum arak itu hukumnya haram. Mau ente mabuk, nggak mabuk, hukumnya haram. Bukan, oh kan kalau nggak mabuk nggak apa-apa. Yang ngomong nggak apa-apa siapa? Papa kok nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Itu bagaimana? Karena urusannya arak itu bukan gara-gara dia mabuk atau nggak mabuk. Jadi ketika dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka dia keluar dari agama Islam. Selagi dia masih menganggap itu haram, kok dia minum arak tiap hari, gimana? Hukumnya apa? Dosa. Dia zina, hukumnya apa? Dosa. Zina sama ibunya, gimana? Dosa. Zina sama anaknya, dosa. Selama dia masih menganggap itu adalah perkara yang diharamkan. Dia masih menganggap, zina mah nggak apa-apa, kan saya suka sama suka. Nah, sudah selesai. Maka hukumnya dia kafir atau murtad. Jadi apapun perkara yang dilarang agama, ketika itu perkara itu menjadi haram, kamu wajib mengakui keharamannya dan kamu wajib berusaha meninggalkan semua yang diharamkan oleh agama. Terus yang keempat, sahnya keyakinan. Sah keyakinannya dengan berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Mempunyai keyakinan tentang apa yang ditetapkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita ini kadang sudah mulai kabur tentang apa itu maknanya ahlu sunnah wal jamaah. Orang sering memaknai yang disebut ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Ya orang yang tahlilan, orang yang maulidan, yang ziarah kubur, maka itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Bukan, itu semua adalah pakaiannya ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan ciri dasarnya ahli sunnah, bukan. Ciri dasarnya ahli sunnah adalah meyakini apa yang dituntunkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan amaliyahnya. Kalau amaliyahnya itu adalah pakaian luarnya ahli sunnah, kelihatannya dia sebagai ahli sunnah, maka terlihat dari pakaiannya. Oh, pokoknya kalau ahli sunnah yang hijau-hijau itu bukan ahli sunnah, itu NU, bukan ahli sunnah. Kalau biru Muhammadiyah, bukan. Pokoknya ahli sunnah harus hijau, kalau nggak hijau enggak. Ya nggak begitu, jangan diukur pakai warna gitu. Itu hanya urusan pakaian, urusan dohirnya, urusan luarnya. Kalau ente melihat di acara karnaval, di acara parade, ada orang karnaval pakai pakaian polisi, itu polisi beneran bukan? Ada pakaian suster, dokter, ada wali songo, udeng-udeng, itu wali songo beneran? Bukan, mereka hanya mempraktekkan atau memperagakan pakaiannya polisi, pakaiannya dokter. Apakah dengan menggunakan pakaian dokter jadi dokter? Apakah dengan pakaian polisi dia jadi polisi? Kan enggak. Orang pakai pakaian ahli sunnah juga belum tentu jadi ahli sunnah, gitu loh. Untuk jadi ahli sunnah bagaimana? Dia harus melakukan apa yang menjadi prinsip dasarnya ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Meyakini apa yang menjadi hak-haknya Allah, meyakini hak-haknya Rasulullah, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka barulah dia jadi ahli sunnah wal jamaah, gitu. Jadi sekarang ini orang sudah banyak kabur, sudah banyak nggak tahu mana yang menjadi cerminnya ahli sunnah wal jamaah. Sehingga banyak orang pada ngaku-ngaku dirinya ahli sunnah, tapi nggak pernah tahu mana itu yang menjadi pokok prinsip dia disebut ahli sunnah wal jamaah. Saya sering ngomong, kiai-kiai sekarang, para ustadz sekarang rata-rata itu hanya mencetak pakaiannya ahli sunnah wal jamaah. Ngajari maulidan, ngajari tahlilan, majelis gede isinya rotipan, majelis gede isinya cuman ziarah kubur, ziarah wali songo,
tahun ini ziarah ke sini, tahun besok ziarah ke sini. Nggak ada akidah yang diajarkan sebagai cirinya ahli sunnah wal jamaah gitu. Padahal untuk jadi ahli sunnah itu nggak ada urusan sama pakaian. Mau ente mau ziarah, ente nggak ziarah, kalau ente berpegang pada prinsip ahli sunnah, tetap ente ahli sunnah. Polisi yang asli itu kalau nggak pakai seragam, polisi nggak? Polisi. Oh ini bukan polisi, ini nggak pakai seragam. Kalau polisi harus pakai seragam. Nah urusannya apa? Saya jadi polisi bukan hanya gara-gara seragam, karena saya ikut pendidikan polisi. Seragam itu hanya tanda gitu loh. Luarnya jadi kelihatan kalau dia itu polisi. Kalau dia sudah nggak pakai seragam, tetap polisi. Kalau nggak pakai seragam nggak polisi. Jadi polisi di pakaiannya dong. Polisi gua cantolin nih ya. Ada polisi nyantol segala nanti. Berarti kalau saya pakai pakaian saya jadi polisi gitu. Enggak. Jadi ini banyak orang kabur tentang apa itu yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang yang menjalankan agama disebut agama Islam sekarang ini bukan hanya kamu menjadi orang Islam, tapi kamu harus juga jadi ahli sunnah wal jamaah. Loh, di zaman Nabi kan nggak ada ahli sunnah, Bib. Iya, di zaman Nabi belum ada perpecahan, di zaman Nabi belum ada khilaf. Maka Nabi mengatakan nanti setelah saya Islam akan pecah jadi 73 golongan. Lah, ketika 73 golongan ini mulai tampak, ente masuk kelompok yang mana? Oh, sama yang penting orang Islam sholat, puasa, haji, zakat. Iya, itu salah satu kewajibannya orang Islam. Oh, saya yang penting kan nggak zina, nggak minum arak, nggak riba. Kan saya jadi orang Islam. Iya, betul, itu ahli sunnah lah. Keyakinan kamu yang bagaimana? Ini loh jadi pokok. Bukan hanya kewajiban dilaksanakan, bukan hanya yang haram-haram ditinggalkan. Apa yang kamu yakini tentang Allah dan apa yang kamu yakini tentang Rasulullah, itu menjadi ciri kamu menjadi ahli sunnah wal jamaah. Kalau keyakinan kamu tentang Allah, tentang Rasulullah berbeda dengan para ulama ahli sunnah, walaupun kamu sholat, kamu nggak minum arak, kamu nggak dihitung sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ini loh yang jadi pokoknya. Lah, seluruh akidah dari kitab ini menjadi ciri kamu ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang meyakini ini, menghafalkan ini, memahami ini, maka dia menjadi ahli sunnah wal jamaah dunia sampai akhirat. Kamu mati bawa keyakinan ini, kamu mati insya Allah husnul khotimah. Nah, ini adalah jalan yang Allah jadikan agar kita selamat sampai nanti di akhirat. Ya, jadi jelas kitab ini disebut namanya kitab Aqidatul Awam, dan kitab ini adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam kalau dia mau disebut ahlu sunnah wal jamaah. Emangnya kenapa ahlu sunnah, Bib? Karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang kata Nabi yang mengikuti jalanku dan mengikuti jalannya para sahabatku. Lah, jalannya Nabi dan para sahabat yang mana? Ya ini ahlu sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ini adalah kelompok yang terbesar. Kalau kamu mau cari sesuatu yang membawa kamu selamat, maka carilah kelompok yang terbesar. Kata Nabi, berpeganglah kalian kepada as-sawadul a'zam, kelompok yang terbesar. Selamanya sampai akhir zaman ahli sunnah akan jadi kelompok yang terbesar. Artinya di seluruh negara mana aja kamu cari, di situ pasti ada ahli sunnah wal jamaah. Kamu mau nyari di Indonesia, mau nyari di Malaysia, di Singapura, mau nyari di Arab, mau nyari di Yaman, di Afrika, kamu akan ketemu ahli sunnah wal jamaah. Adapun kelompok-kelompok yang lain, ini kelompok-kelompok kecil
yang hanya ada di tempat-tempat tertentu. Oh, di sini ada, di sini nggak ada, di sono ada, di sana nggak ada, gitu loh. Jadi kalau kamu pengen berpegang kepada kelompok yang selamat, berpeganglah pada kelompok yang terbesar. Ada sekarang ini orang yang dibalik malah. Kata Nabi, Islam itu tadinya asing, nanti akan kembali menjadi asing. Hingga kelompok yang benar, kelompok yang asing. Maknanya yang sedikit itu kelompok yang benar, yang banyak nggak benar. Oh, ini dibalik. Hingga mereka bikin kelompok-kelompok kecil yang mengatakan kita dengan kelompok kecil ini, kitalah kelompok yang paling benar sesuai dengan ajaran Nabi. Bagaimana bisa umatnya Nabi di zamannya sahabat itu Islam sudah tersebar hampir 3/4 dunia dan semua menjalankan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kok tiba-tiba menjadi kelompok yang kecil-kecil? Yang dimaksud asing itu maknanya akan ada nanti ajaran-ajaranku yang kemudian dianggap asing oleh orang-orang Islam. Bukan orang Islamnya jadi asing sedikit, bukan. Islamnya banyak, tetap begitu loh. Orang berpegang kepada as-sawadul a'zam, jangan dipisahkan hadis yang satu, jangan ditabrakkan sama hadis yang lain. Gimana ini bisa sinkron? Umat Islamnya banyak, tapi ketika ada ajaran Nabi yang khusus, dia bingung. Emang ini Nabi yang ngajarin? Kayak apa contohnya? Akidah ini ada wajib, mustahil, jaiz. Bingung dia. Emang ada pelajaran wajib, mustahil, jaiz? Saya baru dengar. Loh, kemana aja ente? Ini akidah pokoknya umat Islam. Bagaimana mengenal Allah itu wujud, qidam, baqo, mukhalafah sampai mutakaliman, mengenal sidik, tablik, amanah, fatonah. Ini sekarang akan menjadi asing bagi orang-orang Islam itu sendiri, gitu loh. Jadi banyak ahli sunnahnya sendiri yang bahkan nggak ngerti apa itu sifat-sifat Allah, nggak ngerti sifat-sifat para Rasul. Apa nggak bahaya? Jadi jangan dibalik, oh yang benar kelompok yang kecil. Nggak ada begitu, nggak ada. Kalau yang benar kelompok yang kecil, berarti kelompok Nabi yang besar ini salah semuanya. Terus kamu ajarannya kecil dari mana? Kayak dulu ada perdebatan antara orang Syiah sama orang ahlu sunnah wal jamaah. Diriwayatkan yang datang ke perdebatan itu Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi datang ke sebuah perdebatan untuk melawan ulama Syiah. Ulama Syiah udah kumpul banyak. Imam Ar-Razi datangnya sendiri. Udah datang sendiri, terlambat lagi. Udah terlambat, dia datang masuk ke tempat apa? Munadharah itu, ke tempat perdebatan, sendalnya dikempit dibawa masuk. Sambil duduk di bawah dibawa sendal. Ya Imam, sendal kamu taruh di luar. Kita mau bicara, masa kamu bawa sendal? Enggak, di zaman Nabi orang Syiah suka nyolong sendal. Marah terus dia, jangan menghina. Di zaman Nabi kami belum ada. Oh, kalau di zaman Nabi ini belum ada, berarti perdebatan selesai. Saya permisi, saya pulang dulu. Kok begitu? Lah, kalau kamu di zaman Nabi belum ada, berarti munculnya kamu sekarang bukan ajaran dari zaman Nabi. Ente ngaku sendiri, berarti barusan kan? Kalau saya di zaman Nabi belum ada, berarti kamu ini bukan ajaran Nabi. Berarti selesai pembicaraan. Ente kelompok yang batal, selesai pulang, udah pulang, nggak jadi itu orang cerdas namanya, udah nggak usah debat lagi, gitu loh. Bagaimana kelompok yang sedikit kok ngaku orang yang benar, gitu loh. Kelompok yang sedikit mesti kelompok baru, mereka merekayasa sendiri ajaran-ajaran. Nanti ada ajaran yang sholatnya pakai bahasa
Indonesia. Kenapa? Allah itu kan maha mengerti. Allah itu nggak pakai butuh bahasa Arab. Emang kalau itu nggak pakai bahasa Arab, Allah nggak terima sholat kamu? Boleh. Allah maha besar, boleh. Yang nggak boleh siapa? Ini kalau sampai ketemu sama orang-orang yang baru masuk Islam, ketemu sama mereka, ketemu lagi yang makoli-makoli, yang dia bisa ngobrak-abrik neraka, bisa mendebat malaikat-malaikat maut, ngajak berantem malaikat maut. Ini ketemu orang-orang ini apa nggak rusak semua terus? Makanya kita riskan sekarang ini bagaimana menyelamatkan kelompok-kelompok Islam yang baru, arti generasi baru yang mukalah muncul ini, gimana mereka tahu ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Ini salah satu dari apa? Wacana atau programnya ulama yang harus dibicarakan dengan baik, bagaimana caranya mengembalikan agar mereka itu tahu siapa yang aslinya ahli sunnah wal jamaah. Gimana di sosial media disampaikan, paling enggaknya begini, yang namanya ahli sunnah, ulamanya mana saja, mau dia ulama tasawuf, mau ulama hadis, mau ulama tafsir, mau ulama ahli fikih, mau yang ngajarin tajwid, mau ulama siapa aja, dia mengatakan saya ahli sunnah. Cirinya ahli sunnah adalah orang yang ngerti wujud, qidam, baqo, mutakaliman, begitu mestinya. Siapa aja ulamanya, jangan pernah tinggalkan akidah pokok ini, gitu loh. Hingga setiap orang yang dengar ceramahnya orang, oh ternyata ini toh cirinya ahli sunnah. Jadi ketika dia ngajarin tafsir, buka awalnya wujud qidam baqo. Walaupun dia nggak mengajarkan, tapi mencerminkan saya ahli sunnah. Cirinya ahli sunnah orang yang punya akidah tentang Allah, mengenal wujud sampai mutakaliman. Sifat Nabi sidik sampai fatona, gitu mestinya. Walaupun dia nggak mengajarkan itu di bidang itu, tapi ketika pembukaan pengajarannya ajarkan. Makanya saya sempat mengatakan kalau saya jadi menteri agama, gitu. Quran dulu di awalnya Quran itu ada tanda mulut. Dulu saya kecil, kalau baca Quran ada apa? Mulut. Isinya apa itu? Cara baca bahasa Arab, tahu penempatan huruf, alif di mana, ba di mana, ain, ghain, ha, kha lebih dalam lagi, ha paling dalam lagi, ada penempatannya. Saya pengen sekarang di mana ada Al-Quran diawali wujud qidam baqo, gitu loh. Kenapa? Karena Quran sekarang sudah banyak terjemah. Tidak boleh baca terjemah Quran kalau belum ngerti sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Begitu mestinya. Hingga orang tahu, oh, untuk memahami, membaca penafsiran Quran ini, terjemah Quran ini, saya harus tahu dulu dasarnya, kenal sifat-sifat Allah, agar jangan sampai nanti dia baca terjemah Quran tapi mensifati Allah dari terjemahan itu. Allah ada di atas, Allah bertangan tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita, Allah bermata, matanya nggak sama dengan mata kita. Kenapa? Di Quran begitu kalimatnya. Ini yang bahaya, gitu loh. Hingga dia nggak mungkin menjadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi dari mulai Qurannya dicetak bagaimana mencerminkan ini loh Qurannya ahli sunnah wal jamaah, agar ketika kamu membaca, kalau yang nggak pakai terjemah gimana? Nggak ada masalah. Yang terjemah. Kenapa? Karena orang sekarang pengen memperdalam Quran dengan mengerti artinya. Orang-orang di luar Islam pun banyak sekarang beli Quran untuk baca apa? Artinya. Makanya banyak orang sekarang yang mu'alaf. Di mana kamu dulu mu'alaf? Saya baca terjemah Quran. Tapi dia bisa jadi orang Islam, tapi nggak bisa jadi ahli sunnah wal jamaah, gitu loh. Lah kalau saya jadi orang Islam doang, selamat nggak, Beb? Nggak selamat. Kok begitu? Karena untuk jadi orang Islam yang selamat sampai akhirat, kamu dikatakan di sini harus punya akidah yang sesuai dengan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Bukan cuma ngerjain kewajiban, bukan cuma ninggalin
larangan-larangan, tapi harus punya keyakinan yang sesuai keyakinannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu loh cirinya. Maka kitab inilah yang menjadi pokok utama kita agar kita bisa mencetak diri menjadi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita berharap generasi kita berikutnya juga mulai memahami kembali kitab ini. Ulama-ulama kita walaupun nggak ngajarin, proklamirkan, promosikan, informasikan gitu loh di setiap pengajian mereka. Ahlussunnah mana? Ini loh, bukan hanya Ahlussunnah yang Asy'ari, Ahlussunnah yang Asy'ari. Sekarang Mu'tazilah, Wahabi sudah mengatakan Asy'ari itu mujassimah. Asy'ari itu kembali ke ajaran mujassimah, sampai mengatakan Imam Ar-Razi kembali ke ajaran mujassimah, ke Quran dan hadis, nggak pakai lagi wujud kidam bako. Ini loh, jadi jangan cuma mengatakan Ahlussunnah yang Asy'ari, Ahlussunnah yang Asy'ari, jangan sampai segitu doang, tapi Ahlussunnah yang wujud kidam bako sampai mutakaliman gitu loh. Ahlussunnah yang mengimani sidik, tabligh, amanah, fatona, yang mengerti jaiznya Allah nggak wajib menciptakan sesuatu, jaiznya Nabi bersifat manusia yang mulia, itu disampaikan gitu loh. Ini loh yang jadi Ahlussunnah, cirinya ini. Bukan hanya Asy'ari, tapi kita kehilangan mana ajaran Asy'ari. Karena kalau kita bicara, ente buka Google pelajaran Asy'ari, yang muncul Wahabi nanti. Asy'ari menurut Wahabi, ente akan bingung, yang mau saya ikuti yang mana? Asy'ari yang ini apa Asy'ari yang ono gitu loh. Karena Asy'ari sudah dimaknai. Makanya untuk jadi pedoman yang benar, nggak hanya bicara Asy'arinya, tapi oh ini loh ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang Ahlussunnah, ini cirinya. Biar bisa membantah yang diklaim oleh orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi itu. Hingga kita punya cermin yang baik tentang siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kan enggak. Udah ikut habaib aja, yang penting baca rotib, baca maulid, duduk di majelis-majelis. Iya, itu pakaian Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dong. Saya nggak menolak pakaian itu, enggak. Itu betul-betul pakaiannya Ahlussunnah. Tapi bagaimana kamu memperkenalkan diri, jati dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, biar kamu tahu ini loh yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan hanya kamu dikenalkan dengan pakaian Ahlussunnah tapi nggak ngerti isinya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saya minta tuh sama ustadz-ustadz yang saya kenal, sampaikan ini. Kamu nggak usah ngajari, nggak usah mau belajar, tunjukkan ke ulama-ulama yang ngajar akidah. Kamu cukup memperkenalkan, promosiin, mau jadi Ahlussunnah, ini cirinya. Ahlussunnah ini cirinya, cukup. Kamu nggak usah ngajarin kalau memang otak kamu cetek gitu loh, otak kamu cekak, otak kamu nggak sanggup, kebanyakan udah nggak masalah, yang penting promosiin aja biar mereka itu tahu gitu loh. Apalagi ente mau berjuang menyampaikan ini. Maka inilah yang menjadi pokok utama yang seluruh kitab ini ajarkan, adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka inilah akhir kitab Aqidatul Awam. Maka di akhir kitab ini kita berharap Allah memudahkan tanpa kebodohan dan kedustaan, akan tetapi ini adalah pembahasan yang ringan dan hakikat yang halus. Di dalamnya kita tidak mengajarkan fanatisme, kita enggak mengajarkan doktrin, tapi mengajarkan bagaimana agama akidah ini diterima oleh setiap orang yang berakal sehat. Makanya kalau kita punya akal yang sehat, kamu akan bisa memahami ini. Orang yang mengatakan akal sehat, tapi nggak punya ini, itu akalnya sehat tapi nggak
sempurna, makannya kurang 4 sehat 5 sempurna 1 makannya gitu loh. Jadi nggak cuma sehat badan doang, akal juga harus sehat. Sehatnya akal bagaimana? Bisa menemukan sifat-sifat Allah dan menemukan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan hanya kepada Allah aku memohon, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku berwasilah, semoga Allah menjadikan kitab ini kitab yang murni karena zatnya yang mulia, dan semoga memberikan manfaat dengan kitab ini terhadap kemanfaatan secara menyeluruh, dan diharapkan dari orang yang memiliki akal yang selamat dan makhluk yang adil yang bertanggung jawab, agar ia menghilangkan apa yang menjadi kesalahanku dan ia menutupi kekeliruanku, dan jadilah engkau wahai saudaraku orang yang menutupi aib-aib dan kejelekanku. Dan hanya kepada Allah aku memohon terhadap dosa-dosa sebagai zat yang maha pengampun, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa syarrafa wa karrama ala nabihi ar-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wa astur lana aurati wa rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan la bitisali minna bil mustafa rasuli nahmu bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.